Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat daun rajut dengan model seperti ini. Untuk ukurannya, ini ukurannya sekitar 9 cm, jadi kita 9 sampai 10 cm ya. Jadi kita hitung dari mulai tangkainya di sini sampai dengan paling ujung. Jadi kurang lebih 9 sampai dengan 10 cm, dan nanti juga tergantung dengan jenis benang yang teman-teman gunakan. Alat dan bahan yang saya pakai di sini yaitu saya menggunakan benang polycherry. Kemudian jangan lupa untuk menyediakan korek api, karena benang polycherry adalah benang polyester, jadi untuk memotong benang kita membutuhkan korek api. Kemudian untuk hakpennya saya pakai yang berukuran 4/0. Jadi yang ini saya pakai tulip gold. Kemudian jangan lupa juga disiapkan jarum tapestri untuk menyelipkan sisa benang nanti. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Benang yang pendek ini kita lingkarkan pada benang yang panjang seperti ini. Kemudian sisanya ini kita tempatkan di bagian bawah. Lalu jangan lupa hakpen di ukuran 4/0. Kita masukkan tusukan seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang di bawah tadi. Kita keluarkan seperti ini. Nah, ini adalah slip knot ya. Kemudian teman-teman, kita akan membuat rantai sebanyak 13. Jadi, cara membuat rantai lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di playlist teknik dasar merajut. Di sana sudah ada tutorialnya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat dari video ini juga bisa. Kita kait benang, kemudian bawa masuk pada loop yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kait benang lagi sampai berjumlah 13. Ini yang kedua. Kait benang, ini yang ketiga. Kait benang bawa masuk atau melewati loop, ini yang keempat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah ada 13 rantai atau chain. Nah, berikutnya kita akan membuat single crochet pada chain yang kedua dari hakpen. Jadi kita menghitungnya dari atas, bukan dari bawah lagi, tetapi dari atas. Dari hakpen ya. Ini rantai yang pertama, ini rantai yang kedua. Kita buat single crochet. Masukkan hakpen pada bagian bawah, sehingga di hakpen ini ada 2 serat seperti ini, 3 dengan bagian loop seperti yang paling belakang ya. Jadi kita kait benangnya, kemudian bawa masuk pada stitchnya. Kemudian ada 2 loop di hakpen, kita kait benang, keluarkan melewati 2 loop. Ini adalah single crochet. Kemudian kita buat lagi single crochet di stitch di sebelahnya. Nah, seperti ini. Buat satu lagi di stitch di sebelahnya, sehingga kita punya 3 SC pada 3 stitch ya. Jadi masing-masing stitch kita isi dengan 1 single crochet. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat half double crochet di 4 stitch berikutnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, masing-masing kita isi dengan 1 half double crochet atau HDC. Teman-teman perhatikan cara membuatnya: kait benang, kemudian bawa masuk pada lubang stitch, kait benang melewati lubang stitch, kemudian ada 3 loop di hakpen, kita kait benang, kita keluarkan di 3 loop. Nah, seperti ini. Kait benang, bawa masuk di lubang stitch, kait benang, bawa keluar, kemudian kait benang, keluarkan dari 3 loop. Nah, seperti ini half double crochet yang kedua, ini HDC yang ketiga, dan ini HDC yang keempat. Nah, seperti ini. Kemudian di 4 stitch berikutnya kita akan buat double crochet atau DC. Jadi masing-masing stitch kita isi dengan 1 DC.
Hampir sama dengan half double crochet untuk cara pembuatannya. Jadi 1, kita kait benang, kemudian kait benang lagi, keluarkan 2 di 2 loop, keluarkan lagi di 2 loop. Ini adalah double crochet. Double crochet pertama sudah kita buat lagi berikutnya 1 double crochet di masing-masing stitch ya. Jadi di 4 stitch berikutnya ya. Jadi ini sudah stitch yang ketiga. Nah, sekarang ini stitch yang keempat. Nah, sudah selesai untuk double crochetnya. Berikutnya masih tersisa 1 stitch di sini. Kita akan isi dengan 8 treble crochet atau disingkat dengan TR. Kita kait 2 kali, kemudian bawa masuk pada lubang stitch di paling ujung atau terakhir. Kemudian kait benang, keluarkan 2, keluarkan 2 lagi, dan keluarkan 2, ini sebanyak 3 kali. Ini adalah TR atau treble crochet. Sudah 1 kita buat di sini, kita masih membutuhkan 7 lagi TR karena kita harus membuat 8 TR di bagian paling ujung ini. Kait 2 kali, kemudian masukkan di lubang stitch, kait benang, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Dan seterusnya sampai kita punya 8 TR pada stitch yang terakhir. Ini adalah TR yang ke-8. Berikutnya kita akan ulang lagi pola pada bagian awal tadi seperti di sini. Kita buat 1 DC untuk 4 stitch berikutnya. DC pertama, DC kedua, DC ketiga, kemudian ini DC yang keempat. Setelah itu kita akan buat HDC atau half double crochet di 4 stitch berikutnya. HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, HDC keempat. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat SC pada 3 stitch yang tersisa. Nah, seperti ini. Nanti ini dipotong aja, dirapikan ya, benang yang ada di belakang ini. Nah, ini dan ini terakhir, SC yang terakhir ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan slip stitch pada SC yang pertama di sini. Setelah itu kita akan buat 6 rantai atau 6 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada bagian ini nanti kita jadikan tangkai. Teman-teman bisa membuat SC-nya pada bagian atas ya, supaya nanti lebih terlihat tangkainya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan pada bunga daun yang hijau ini sama daun yang kuning ini berbeda ya, untuk tangkainya lebih tebal yang ini. Kalau teman-teman suka yang tipis seperti ini juga boleh, jadi kita mengaitnya pada bagian bawah. Kalau yang ini mengaitnya pada bagian atas dari rantai ya, untuk membuat SC dan juga slip stitchnya. Kalau yang ini kita buat pada bagian bawah. Jadi hasilnya berbeda ya. Kalau lebih suka yang tebal bisa menggunakan cara seperti yang hijau ini. Kalau suka yang kelihatan lebih bulat ya hasilnya. Nah, kalau ini lebih pipih ya, lebih lebar. Kalau yang ini enggak, tapi lebih kecil tapi lebih bulat gitu ya. Jadi saya akan pakai cara seperti yang hijau tadi. Kita pakai buat SC di bagian atas untuk bagian tangkainya ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian slip stitch di 4 stitch yang tersisa. Nah, seperti ini. Slip stitch kedua, kemudian slip stitch ketiga, dan ini slip stitch yang keempat. Kemudian pada bagian ini, SC yang pertama di sini kita buat half double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian skip 1 lubang. Ya, skip 1 lubang, kemudian kita akan buat 3 double crochet pada stitch di sebelahnya. Jadi ini skip,
kemudian buat di sebelahnya 3 double crochet pada satu stitch. Nah, ini kita mulai membuat untuk daunnya ya. Kalau sudah, kita buat rantai 3. Kemudian slip stitch di tempat yang sama di sini. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian kita slip stitch lagi di sebelahnya. Lalu kita akan slip stitch lagi di sebelahnya di sini. Setelah itu kita akan buat single crochet di stitch di sebelahnya. Kemudian buat HDC di sebelahnya, 1 HDC, 1 DC di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat 3 treble crochet pada stitch di sebelahnya. Tadi masih ingat ya cara membuat treble crochet? Kita buat 3 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rantai sebanyak 4, 2, 3, 4. Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama dengan kita buat treble crochet. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan slip stitch lagi di sebelahnya. Lalu kita buat SC. Kemudian HDC. Kemudian kita buat double crochet di sebelahnya. Nah, lalu di stitch di sebelahnya kita buat 2 treble crochet. Satu lagi. Kalau sudah, kita buat 4 rantai. 4 rantai ini kita anggap sebagai 1 treble crochet. Kemudian kita slip stitch di tempat yang sama, kita buat 2 treble crochet tadi. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buat 1 slip stitch di sini, di sebelahnya. Kemudian di stitch di sebelahnya kita akan buat half double crochet. Masih di lubang yang sama, kita buat double crochet. Kemudian treble crochet masih di tempat yang sama atau di stitch yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian di stitch di sebelahnya kita buat cara yang sama tapi dibalik ya. Treble crochet dulu. Kemudian double crochet masih di stitch yang sama. Kemudian half double crochet. Nah, seperti ini. Lalu kita buat slip stitch di sebelahnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Setelah itu kita akan mengulang pola yang sama pada bagian ini ya, hanya saja dibalik ya. Jadi di sebelahnya ini kita buat slip stitch, kemudian rantai 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 2 treble crochet di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Kita buat treble crochet di tempat yang sama. Setelah itu di sebelahnya kita buat double crochet. Di sebelahnya kita buat di sini half double crochet. Di sebelahnya lagi kita buat SC. Kemudian kita buat slip stitch. Nah, di sebelahnya kita buat slip stitch lagi. Kita akan menggunakan pola yang di sini tadi. Rantai 4. Kemudian treble crochet 3 kali. Di ini treble crochet 3 kali.
Kalau sudah, kita akan buat double crochet di stitch di sebelahnya. Kemudian kita buat half double crochet di sebelahnya. Lalu kita buat SC di sebelahnya. Jadi kita buat slip stitch dulu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah slip stitch, sebelahnya kita slip stitch lagi di next chain. Kemudian kita buat rantai 3. Setelah itu kita buat double crochet sebanyak 3 kali dalam satu lubang atau satu stitch ya. Dua, dan ini DC yang ketiga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita skip 1, jadi kita mengulang pola yang di sini. Kita skip 1 di sini, kemudian kita buat half double crochet di stitch di sebelahnya. Ini skip, kemudian kita buat half double crochet di sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat slip stitch ya di sebelahnya di sini. Jadi di bagian ini kita akan buat slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu rantai 1. Kalau sudah, kita akan rapikan, kita akan putus benangnya, kemudian kita rapikan, selip-selipkan di bagian tangkainya ini. Seperti ini, kemudian kita rapikan. Yang ini juga dirapikan, benang sisa yang di awal tadi. Nah, seperti ini hasil dari daun kita. Nah, demikian teman-teman tutorial merajut daun dengan model seperti ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah. Untuk teman-teman yang suka video ini bisa di-like videonya. Kemudian untuk yang ingin share video ini silahkan di-share di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja untuk teman-teman jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel Nita Nailcraft, kemudian bisa komen juga di bawah di kolom komentar kalau misalnya ada beberapa hal yang mau teman-teman tanyakan atau diskusikan. Saya akan berusaha sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan tentu saja terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.